Iya. Setelah penetapan jarak 1 jam lebih masih berorasi. Iya. Tapi ya menurut saya ya opera yo suwek telak gitu. Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video, dan video ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena video ini masih bersangkut pautnya dengan kasusnya Bapak Hasto. Nah, setelah pihak KPK memutuskan untuk dijadikan Hasto ini sebagai tahanan KPK, nah, kemarin ini udah terlihat jelas. Nah, di sini ada sebuah forum kecil, yaitu pembicaraan atau pembahasan itu di sebuah kafe atau sebuah warung kopi ya. Dan di situ ada teman kreator kita, yaitu Bang Agri Fanani bersama Bapak Sudarsono. Nah, disitulah ada pembicaraan yang sangat-sangat menarik sekali. Karena apa? Karena Bapak Sudarsono ini, nah, jauh-jauh dari kampung atau dari kotanya yang dari Pemalang, nah, dia datang ke Jakarta hanya bertujuan khusus, yaitu sujud syukur di gedung KPK, dan itu sudah dilaksanakan. Dan cerita-ceritanya ini sangat lucu sekali. Dan sampai hari ini pun dia juga belum pulang ke Pemalang. Karena apa? Untuk menyaksikan demo-demo dan untuk menyaksikan keputusan KPK kalau Bapak Hasto ini dijadikan sebagai tahanan KPK. Nah, ini Bapak Sudarsono ini sangat riang gembira sekali ini untuk ditahannya Bapak Hasto sebagai tahanan KPK. Nah. Dan untuk ini Bapak Hasto ini di forum atau di pembicaraannya, di kontennya Bang Agri Fanani ini, semuanya itu ada di situ semuanya, dari apa ya, dari hal kecil, hal besar, sampai sekarang ini udah dicurahkan semuanya karena saking bahagianya Bapak Sudarsono. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton inilah keseruannya di forum kecil ini, yaitu Bang Agri Fanani. Oke, kita langsung aja gas ya. Iya. Gua rada ragu-ragu teriaknya di tempat umum. Gila. Mau nggak mau, karena ya ini masih di sekitaran KPK. Setelah kita lihat Hasto dikecrek, langsung cari tempat. Ya representatif sih, cuman kayaknya nggak bisa teriak-teriak nih. Tapi apapun yang terpenting sekarang saya bersama Hasto Kristianto. Hasto. Iya. Gimana Mas Sudarsono? Alhamdulillah. Ya. Minum kopi dulu saking bahagianya. Mas Sudarsono. Iya, iya. Ini setelah kemarin kita podcast, wah sambutan netizen, teman-teman netizen luar biasa Mas. Ya. Tapi yang saking luar biasanya, tiap hari diminta podcast terus sih Mas. Saya yang pindah rumah Jakarta mungkin ya. Mas, ya. gimana Mas? Mas gimana Mas seharian di KPK? Ya. Terus kemudian ya dari pagi saya nunggu siang nunggu sore jelang malam, ternyata hasilnya ya sesuai yang kita tunggu-tunggu. Gimana Mas Sudarsono? Ya, saya menunggu dari siang, sore, bahkan saya malah ini antara kuat saya apa kuat pendemo. Ayo, aku juga nungguin, aku juga bawa pakaian, taruh kata, yuk kita kuat-kuatan. Yeah. Ternyata kuat saya. Pulangnya lebih terakhir saya maksudnya. Iya, tadi setelah penetapan pendemo masih belum bubar ya? Masih belum bubar. Masih belum bubar ya, setelah ditetapkan untuk ditahan, pendemonya masih ada di situ dan masih rame ya. Tapi kemudian ya mau sampai seberapa tahan? Ya kalau mau nemenin Hasto ya silahkan. Saya sebenarnya mencoba ingin menemani. Bukan para pendemonya. Enggak, menemani Mas Hasto kalau boleh. Kalau pendemo ya buat saya malahan ya. Artinya tadi setelah penetapan jarak 1 jam lebih masih berorasi. Iya. Tapi ya menurut saya ya opera yo suwek telak gitu. Ya Allah. Saya kasihan ditunggu anak istri di rumah. Iya. Itu yang laki-laki, yang ibu-ibu, masakin anaknya gimana? Dari pagi entah dari mana ya. Banyak ya Satgas ibu-ibu tadi juga ya. Banyak. Iya. Kasihan sebenarnya. Mas, pagi tadi atau kemarin ya Hasto tuh masih sumringah, masih keren gitu ya. Ya. Tapi begitu dikecek udah kayak ayam sayur Mas. Bahkan aktualisasi diri kemarin ya. Ya. Di sebuah tempat internal, memang internal mereka menyampaikan banyak apa hal. Katanya? Ya, banyak hal bahwa ini politisasi ini bakal ini Jokowi dan sebagainya, pemecatan dan sebagainya yang dijadikan dalih dasar bahwa pemecatan kemarin dan sebagainya.
Saya juga nggak mengomentari itu hak dia kok, itu rumah tangganya saya yang sudah di luar ya. Kedua, tadi pagi sudah mau masuk pun juga masih dengan lantangnya. Cuma saya, apa mungkin partai politik mengalahkan negara, organisasi mengalahkan negara? Itu aja. Pada akhirnya? Ya kalah juga. Mas, disungkup dulu kopinya, ya biar tambah panas. Biar tambah panas. Pemirsa, malam ini kita bisa bahagia. Bukan bahagia menyepatani orang lain ini bahasa Jawa ya, tapi ya itu kan buah dari tanaman mereka. Itu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga, Mas. Ya, Mas Sudarsono senang melihat Hasto susah. Mas Sudarsono susah melihat Hasto senang. Ya nggak sih? Nah itu, anehnya kalau saya melihat Hasto susah, dari Pemalang loh, hanya untuk melihat orang susah sampai Jakarta. Orang itu mau melihat orang senang gitu ya. Nah, ini melihat orang susah ini ya, jauh-jauh. Ya, saya ingin melihat demonya saja. Oh. Karena kan dia bisa masuk ke dalam gitu. Dia bisa masuk ke dalam. Cuma ya kasihan, saya malah kasihan kepada pendemo. Dari pagi mereka sudah stay ya. Artinya sebelum Hasto datang mereka juga sudah stay. Berikutnya sampai menunggu di dalam, Hastonya masuk juga mereka masih stay. Cuma ketahanannya juga sampai jauh mana, ditunggu anak istri mereka. Tergantung honornya kali Mas ya. Saya nggak mau komen ini kalau honornya. Kalau honornya double, tahan kali ya. Lebih tahan lagi kalau honornya triple, Mas. Harusnya memecahkan rekor. Demo 24 jam begitu ya. Tapi apa nggak disapu bersih sama apa? Oh nggak bisa. Aturannya kan di luar ruangan itu maksimum jam 6 sore. Nah kalau di dalam ruangan itu jam 7. Ya disikat lah sama waiter cannon, Mas. Emang siapa? Memang kita mau berdiri di atas negara? Ya kan tidak mungkin. Jadi ya konsekuensi lah. Seperti apa? Saya begini, sebelum kita kupas yang dalam ya. Saya ingin bayangkan sekarang lagi apa ya dia. Mendingan habis podcast ini kita ke tahanan KPK kali ya. Iya. Tapi kan juga bawain makanan kan boleh juga. Mau ketemu sama Pak Hasto. Dari mana? Oh, DPC PDIP Pemalang. Kan sudah dipecat. Sudah dipecat. Oh, apa keperluannya? Ini Pak, kasihan bawain karena saya simpatik, saya bawain nasi goreng misalnya. Gitu ya. Iya. Kalau dalam batin saya nggak seperti itu. Iya, Pak itu. Mas, ini aku datang. Kalau ini nggak bener, jadi aku begini. Aduh, gimana orang sudah jelas-jelas salah mau masuk aja kok harus makanya saya bilang, saya pernah bilang di video sebelumnya itu bahwa ini kalau seperti ini mengadakan perlawanan terus, faktanya sudah memang tersangka, nggak mungkin KPK itu ceroboh menetapkan tersangka kalau nggak ada bukti kuat. Itu saya yakin betul itu ya. Nah, ketika itu kemudian mengadakan perlawanan yang luar biasa, ya ketika masuk juga, ditahan-tahan juga, kan lebih ngeri gitu ya, lebih dramatis, lebih aduh. Ya, gimana, lebih Mas? kalau saya semakin kesini semakin perlawanannya tinggi dan sebagainya ya. Yang namanya negara, pemerintah ya akan lebih apa ya menunjukkan integritasnya sebagai negara. Terus gini Mas Agri, saya merasa ya apa yang kayak kemarin Hasto atau DPP atau apalah itu kan ada breaking news apa yang disiarkan oleh Tribun atau apa gitu, pokoknya media lah ya. Komentar netizen 99% menghujat. tapi obrolan seorang Agri Darsono 90% malah mendorong. Enggak, artinya sebenarnya dari situ juga bisa diambil kesimpulan harusnya sudah saatnya mereka introspeksi sih Mas ya. Introspeksi. Tapi kalau itu juga mereka nggak mau merubah dirinya, nggak mau introspeksi, tetap dengan keyakinannya bahwa dia adalah paling benar di atas muka bumi ini. Ini kayaknya nih orang paling benar di atas muka bumi ini. Dan ini ada temuan dan fakta juga. Apa tuh Mas? Itu ditiru loh. Sama kader-kader lainnya? Sama kader-kadernya sampai yang di tingkat kabupaten. Itu ada yang meniru itu pokoknya ini sebab ini aku paling benar ini. Pada akhirnya ke sana. Ini kan perlu saya sampaikan. Tadi pagi pun pengikut dia, entah itu pengikut fanatik atau apa ya, ada namanya, ada apa tapi tidak etis. Oh itu juga temen ya kemarin. Sampai bertengkar, habis ending terakhir saya ayo mau apa? Terakhir ayo cari tempat. Bukan cari tempat untuk kita mojok, tapi ngajak cari tempat untuk berantem. Kan aneh. Sepicik itu. Berarti junjungannya sama. Ada. Sama itu seumuran dengan kita, lamanya juga sama di internal saya sana. Jadi hal-hal seperti itu ya
kalau model-model Hasto seperti itu terus ditiru ya kan oleh bawahannya pasti ditiru. Pasti ditiru karena ya apa cetakannya kalau saya bilang. Apa cetakannya kayak begitu ya begitu. Ya. Tapi mudah-mudahan sih setelah Hasto ditahan, kemudian nanti ini kan masuk ke persidangan, ya di sana ada penuntutan, kemudian ya bukti-bukti makin nyata gitu ya. Mudah-mudahan sih menjadi titik balik sih Mas ya. Ya benar-benar sadar ya selama ini yang dia lakukan ya sebenarnya kan titik balik mungkin nggak itu titik balik untuk mereka kalau untuk perbaikan ini dalam konteks global ya internal mereka ya mau introspeksi ya sebenarnya apa yang terjadi hari ini akan menjadi titik balik kalau mau introspeksi ya. Kalau Hastonya maaf kayaknya nggak bisa ya nggak mau. Bukan nggak mau dan nggak bisa. Apa tuh? Dalam kurun waktu termasuk jam ini, detik ini, apa yang ada dia di dalam, itu ya stresornya tinggi. Kedua, ke depan, ya keluar sudah habis lah. Ya. Habis karir. Ya, udah tapi pasti. kalau pundi-pundinya ya. Apa yang dibocorin? Tapi untuk karir ya. Tapi apa artinya punya pundi-pundi, ya, power syndrome-nya pasti akan tinggi. Mas, dengan masuknya Hasto, ini agenda-agenda kepartian terganggu nggak ya? Enggak kayaknya ya? Tetap jalan ya? Ya, kalau ini kita singgung rumah tangga orang lain ya, artinya cuma sebagai pengamat ya, posisi ini sebagai pengamat, sebagai seseorang yang pernah di dalam, menurut saya tidak. Maksudnya tidak itu? Tetap jalan? Tetap jalan, tetap jalan. Saya bahkan saya kan pernah menyampaikan, sebenarnya PDI Perjuangan ini tidak akan berhenti bernafas. Oh ya pernah. Dengan tidak adanya Hasto. Jadi organisasi tetap jalan. Justru yang selama ini over terlalu banyak kan, bahwa semuanya itu jasa nakodanya, padahal tidak. Tinggal instruksi surat berikutnya. PD Perjuangan memang partai besar. Kalau mau introspeksi memperbaiki diri, kalau tidak ya mau terjun bebas juga nggak tahu. Ini dunia menjadi tenang nggak Mas kira-kira Mas? Dunia menjadi aman. Kira-kira dunianya merah. Oh, dunia perpolitikan Indonesia secara keseluruhan. Kalau saya enggak. Karena apapun momentum pasti ada. Iya kan? Momentum ini nanti dengan apa-apa pasti ada lah. Dinamika itu pasti ada. Tapi khususan merah ya mungkin akan lebih tenang. Lebih tenang ada dua. Apakah mau berintrospeksi, menata diri, bahwa ini loh memang salah, sadar betul, memperbaiki diri. Kalau tidak, membabi buta ya tambah. Jadi ya tergantung pilihan ada mereka. Rasanya sih kalau mau nerima menjalaninya dengan ya tulus gitu ya proses hukum kayaknya sih model-model seperti ini sih aku sangkanya kok enggak ya, masih tetap ya nyangkal-nyangkal, masih tetap belot-belot, masih tetap melawan-melawan. Ya mungkin kalau Hasto udah nggak bisa ya lewat pengacaranya. Rasanya sih masih seperti itu Mas. Seperti apa Mas? Kalau analisa saya sementara kayaknya tidak. Sumber dari segala sumber masalah ini yang sekarang di dalam ini saya loh ya, analisis saya. Dirijennya itu dia gitu loh. Ini pemahaman saya. Dirijennya dia. Lah, adapun apa ya barisannya, ini kan yang kalau pimpinan regunya tidak siap maju jalan ya. Politik Bang Agri, pada cari selamat. Iya kan? Kalau masih bertingkah, iya kan? Politik kan juga kepentingan. Dirijennya tidak ada. Ya, saya menyitir bahasa Panglima Jawa Tengah, Bambang Pacul. Ya lautan teduh. Mas Bambang Pacul. Halo. Ini ada anak buah mantan. Bukan anak buah, mantan DPC Pemalang. Bambang Pacul. Beliau itu kan realistis, mau menerima dan sebagainya. Cuma ya kemarin kan juga disingkir-singkirkan, dipinggir-pinggirkan. Tapi menurut saya ya beliau memang tokoh. Apa yang diucapkan dan yang menjadi pikirannya itu beliau jalan. Nah, kalau yang sekarang masuk, sekali lagi pemirsa, yang sekarang masuk ucapan, pikiran, ucapannya ke selatan, ya kan? Yang dipikirkan ke utara. Faktanya ke timur ya. Itulah antara hati dan perbuatan sama pikiran sama ucapan nggak sinkron Mas. Enggak. Aku juga pernah bahas itu. Ya bener-bener, aduh faktanya apa, ngomongnya apa, jauh-jauh yang masih di luar sel aja. Guntur Romli juga begitu Mas. Ya, nyinggung Guntur Romli. Ya ini Guntur Romli ya. Kemarin dengan Mbak Pancing, kemarin dengan statement dia di media tanggal 18 bahwa katanya Sudarsono ini melakukan ini disuruh oleh Bapak Joko Widodo. Saya tantang loh ini. Ini mungkin nggak datang tadi. Datang nggak tadi? Oh, datang ya. Ya tapi katakan realisasinya berikutnya. Semoga ada media wartawan yang di saat wawancara besok ini
menanyakan ke dia itu tantangan Sudarsono seperti apa, karena saya nggak main-main. Pak Agri nanti akan secara bahwa Sudarsono menantang Guntur Romli untuk Sumpah Pocong. Karena apa, saya dituduh apa yang saya lakukan adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Udah, video sebelumnya udah saya up itu. Cuman nanti kalau memang mau realisasi, tinggal siapin 2 kain kafan. Betul. Sama 2 Al-Quran. Tapi saya punya persepsi juga. Kalau kemarin Guntur Romli itu jubir DPP ini nyinggung lagi nih. Besok juga nggak tahu jubirnya siapa. Jangan-jangan besok sudah sakit gigi, tidak ada kapasitas sebagai jubir. Karena kalau saya boleh kasih pendapat, jubir dengan ada jubir jeber itu rugi sendiri partai. PDIP, aduh, sampai PDIP ya. Aku mau ngomong PDIP, penilaian saya PDIP not good, Mas. Pager laut loh, Mas. Dulu teriak-teriak Deddy Sitorus, si Rico Diapitaloka. Begitu ketahuan yang Bekasi ternyata punya kader PDIP, kicep semua, Mas. Sakit gigi semua, Mas. Kalau yang itu pemahaman saya mungkin masih agak kurang paham ya. Malah justru yang ingin saya gitu sebagai orang yang pernah di dalam. Pak Agri pernah menyampaikan siapa Guntur Romli, dulu PSI, ya sekarang izin Pak Agri di channel panjenengan ini saya sampaikan. Saya kok merasa tidak ada apa-apanya Guntur Romli dengan saya. Wis, keren ini. Apa yang pernah diperjuangkan, apa yang pernah dilakukan oleh Guntur Romli terhadap partai. Ini hanya gembor. Mereka anak kemarin sore. Ya, itu satu. Ya kan? Di saat dia menarasikan, menyampaikan apa, pemahamannya dangkal. Ini menurut saya, lu boleh komunikasi dengan Guntur Romli. Lepas aja lu, banyak dosa sih. Semoga dia juga lihat. Sudarsono ini, lihat. Lu Islam, gue Islam sih masalahnya. Tak tantang Sumpah Pocong, jawab nanti kamu. Kalau lu masih dipakai jadi jubirnya DPP. Karena kemarin bukan jubirnya DPP. Gua nggak ikut-ikutan ya pemirsa ya. Iya, cukup basit aja gitu lah. Jadi gini, ya sampai pemirsa mungkin akan melihat. Setelah saya apakah di berbagai media termasuk salah satunya di YouTube-nya Pak Agri, saya lihat, Hong Kong, Arab Saudi, Irak, Malaysia, Singapura, komen kita positif. Tapi di saat Guntur Romli menyampaikan itu 90% negatif. Artinya apa? Saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan bisa menjadi magnet untuk bagaimana orang simpati dengan PDI. Nah, yang dilakukan Guntur serba malah negatif. Katakanlah sudah ada 10, setelah Guntur ngomong tinggal 6. Tapi Sudarsono ngomong dari yang 6 bisa jadi 15. Fakta kok. Ayo buka-bukaan. DPP, wasitin, buka itu. Yang di sosmed. Positif ke kita. Dan dilakukan Guntur negatif. Sebenarnya sih dari situ kita juga bisa bercermin ya, Mas ya. Aduh, benar sebenarnya saya ini juga nggak benar-benar amat. Pernyataan saya juga nggak relevan atau ya semacam itulah ya. Karena saya menilai juga komentarnya Guntur Romli itu jauh dari realita. Yang paling gampang bahwa Mas Sudarsono dibayar oleh Pak Jokowi itu aja udah. Itu saya jadi satu temuan saja ya. Di saat saya jelas ngomong sendiri, melakukan kegiatan sendiri dari awal apa yang menurut yang saya persepsikan ini benar, terus saya perjuangkan, saya konsisten pada jalur itu. Disimpulkan ini disuruh, berarti pemirsa Guntur Romli selama ini berstatement ini, menganalisa ini, serba ini Pak Jokowi, ya salah semua. Satu pesan saya di sini mungkin akan menjadi penyampaian. Jangan-jangan Guntur Romli punya ayam. Ayam Guntur Romli tidak bertelur, itu yang salah Jokowi. Kan aneh. Guntur Romli punya anak. Memang ini saya anaknya sekolah nggak lulus, yang salah Jokowi. Memang ini sekarang saya melihatnya juga fenomena apa nggak tahu. Apapun yang diucapkan oleh Guntur Romli selalu menyalahkan Jokowi. Apapun itu. Yang tadinya ya tidak segaris atau tidak bersinggungan apapun dengan masalah yang dia bahas, lari-larinya Jokowi. Lari-larinya salah Jokowi. Termasuk kalau besok Guntur Romli masih kewenangan sebagai jubir DPP, podcast hari ini suruhan Jokowi. Mas Guntur, daripada lu berpersepsi sedemikian, ini Sudarsono berpesan. Netizen gue nggak ikut-ikutan loh ya. Nah, sekarang serba apa-apa Jokowi tadi saya katakan ayam Guntur Romli salah Pak Jokowi. Tur kayak gitu kok diangkat jadi jubir ya. Nah mungkin yang angkat ya Pak Hasto. Kalau konteks ini pemirsa semua sebenarnya saya nggak menyalahkan PDI. Oke, Mas, setelah Hasto masuk
Kira-kira apa komentar Koni, Mas? Bu Koni di mana ya? Kapan agenda Bu Koni membesuk Mas Hasto? Iya. Mungkin sambil bahwa katanya dokumennya banyak. Iya. Ini mana yang harus didahulukan untuk dipublish kan Iya, begitu. iya, iya. Ya kita tunggu Bu Koni. Nah ini kan serba persepsi sendiri kan. Dan ya sekali 3 uang kan barisannya itu. Mas, ancaman Hasto sampai saat sekarang dia masuk juga, kenapa nggak dibuka ya video-video yang katanya ada 18 video siap dibuka yang menggembarkan Indonesia itu? Ya karena video apa, Mas? masih di bawah Koni sih. Oh. Koninya kan belum pulang. Enggak, Mas. Ya. Kemarin terakhir itu Koni bilang, dia klarifikasi. Oh, teman-teman maaf ya, saya klarifikasi. Saya tidak bawa bukti rekaman video atau audio apapun. Yang saya bawa hanya dokumen hard copy. Sekali lagi, dokumen hard copy. Dia begitu tuh. Jadi kalau yang video segala macam dia katanya enggak. Gitu, Mas. Artinya apa itu kok? Tapi mengelak. kalau untuk menyimpulkan itu, kebetulan seorang Sudarsono sudah mengalami sendiri ini. Satu temuan saja. Sudarsono melangkah lurus maunya sendiri. Iya. Ya kan? Dengan tertatih apa yang dilakukan juga bukan karena support A, B, C, D aja dipersepsikan demikian kok berarti ya maaf ya selama ini oleh versi barisan Hasto ini kok ya menurut saya sebenarnya ya hoax semua. Itu baru gua setuju arahnya sebenarnya ke sana. Iya. Karena ya saya juga sampaikan di beberapa kesempatan bahwa sama sekali omongan dengan fakta dengan kenyataan itu nggak relate, Mas. Baru mengandai-andai aja sudah dipersepsikan. Iya. Mengandai-andai dipersepsikan. Taruh kata ini saya tegaskan juga. Iya. Seorang Guntur Romli menganalisa bahwa Sudarsono disuruh oleh Pak Jokowi. Itu Iya. kan mungkin hanya melihat foto pernah Iya. beredar saya jabat tangan. Iya. Tur, tak bilangin ya. Itu setelah aku terima SK, itu aku ke Solo. Aku ikut barisan itu rakyat. Lampiaskan, Mas, nafsu birahimu, Mas, ke Guntur Romli, Mas. Gua kasih panggung, lampiaskan, Mas. Semoga ya ada stasiun TV atau apa bisa mempertemukan saya dengan Guntur. Alangkah indahnya. Iya. Saya berani kok. Meskipun tingkat kabupaten, tapi pemahaman bagaimana isi perut PDI Perjuangan. Iya. Lu kan baru pindahan PSI kemarin. Iya. Lu ngalamin banyak dinamika. Waktu Pilpres. Kan. Sudarsono tahun 99 di saat Pilpres ya, Pileg ya. Iya. PDI Perjuangan menang. Kita PDI kan tidak dapat jatah presiden itu karena ditekuk sama Amin Rais. Seorang Sudarsono ini di Pemalang sejarah ada berani menghentikan kereta Kadaop 4 Semarang untuk berhenti di Pemalang. Kita pakai massa duduk di rel. Itu tahun 99 saja saya sudah melakukan hal-hal seperti itu. Kalau mau diceritakan karirnya seperti apa malah sementara Guntur Romli, Mas? Ya masih umbelen. Tur, kamu masih umbelen, Tur. Ini biar jadi katakanlah mungkin temanya Guntur Romli aja 11-12 dengan yang di dalam kan seperti itu. Aduh. Mas Hasto ini dengan ditahan ini sudah mencapai puncak kulminasi gitu ya. Nah, seperti apa itu nanti kedepannya ya, Mas ya? Apa memang udah nggak lagi di politik atau tetap kembali lagi? Kalau malam hari ini nggak tahu nanti perenungan berikutnya. Dia merasa bahwa ini nanti keluar akan menjadi seorang Soekarno hebat sih. Perasaannya kan selama ini seperti itu. Tapi kalau analisis saya keluar ini ya siapa lo sudah selesai lah. Ya nanti akan sejarah akan membuktikan. Gitu kan. Karena apa? Ini bukan mengatakan dirinya pahlawan, mengatakan dirinya untuk superior, tapi sebenarnya ini kemasan, kekuatan kemarin yang selama ini dia bangun. Tapi dia sebagai dirijen. Nah, setelah ini dirijennya tidak ada ya, menurut saya ya besok sudah 1 minggu, 2 minggu, 1 hari, 2 hari ke depan ini akan semakin dia minggir, pada akhirnya tidak ada. Terus katanya Bu Mega mau ke KPK, mana? Sampai hari ini enggak juga kan? Nah ini nanti jawabannya, lah ini politik. Ya, saya nggak berani komentari itulah. Saya lebih baik dalam konteks ini salah satu perusaknya ya memang Hasto yang merusak partai. Kedua apa antek-anteknya model si Guntur Romli temuannya berikutnya ya Koni ya barisan-barisan itulah. Iya. Hebatnya lagi kalau barisan ini menang tumbuh subur ya kemarin. Pak Agri sampaikan bisa-bisa tinggal 1 digit. Tapi kalau apa yang terjadi di sore hari ini menjadi evaluasi, ya mungkin sedikit bisa terselamatkan. Ya, terselamatkan. Walaupun tetap nomor 3 paling ya. Nomor 1 mah kayaknya udah enggak deh. Analisa gua tuh soalnya nomor 1 Gerindra nanti Pileg. Nomor 2 analisa doang ini, Mas. Golkar. Nomor 3 PDIP tapi kayaknya masih kegeser sama Demokrat, Mas.
biar bagaimana kan Demokrat pernah menang dan jaringannya masih ada dan bisa diaktifkan kembali ketika kemudian sang ketua umumnya dia berprestasi di kabinet. Dugaan saya ke sana. Nah, PDIP 1 digit Mas kayaknya Mas. Kalau saya ini pengamat ya. Saya membayangkan ada dua kejadian. Tinggal pilih yang mana. Kejadian sore hari ini terus mau introspeksi semuanya blak, atau apa yang terjadi di sore hari ini masih akan mempersepsikan wah ini disolimi. Masih. Saya yakin itu masih. Dan itu terus akan dilakukan. Kalau itu akan tetap di framing yang sedemikian, habis. Ya habis. Tapi kalau ini terus diambil hikmahnya. Tapi ini seakan-akan kok kita malah bela sih Pak. Kita kan jadi orang sini Pak. Enggak apa-apa. Kita kasih masukan ke PDIP. Jika kalian pengen 1 digit di 2029, ya cocok nggak nanti Mas Sudarsono? Ya. Hari ini dan seterusnya kalian semuanya tetap harus menghina Pak Jokowi terus, mencaci maki, merendahkan, memfitnah, harus terus menerus, jangan pernah berhenti. Apapun hubungkan ke Pak Jokowi. Kalau pengen 1 digit atau habis sama sekali. Iya. Bener kan? Ini saran Mas. Iya. Kalau mau jangan dicegah untuk tidak menghujat Pak Jokowi, jangan. Justru malah saya bilang di video lain, saya instruksikan ke seluruh elit PDIP untuk tetap menghujat Pak Jokowi. Kalau mau habis. Ya jangan dong. Nanti loh, sampai masih sayang Mas. Sampai masih sayang Mas. Loh, ini tapi nanti dikira pesanan sama Guntur Romli. Iya, ya kan? Iya. Kalau fakta mau, tapi saya sebenarnya nggak mau mengatakan ini, tapi ya bocoran dikit. Kalau mau evaluasi Jokowi jadikan ketua umum, hebat. Iya. Tapi wah, itu kalimat itu saya pernah mendengarkan si Adiana Pitupulu. Enak aja orang luar mau ambil PD Perjuangan. Kita punya 3.000 legislatif. Ini belum. Kalau sudah silakan, kita nggak akan ingin berdebat seperti itu. Seakan-akan kalau merebut ini itu bahwa ini sesuatu yang sudah bermodal besar, kekuatan besar, kok enak saja orang mau ngambil. Padahal menurut saya apapun juga politisi, sudah lama ya. Ini kan perlu estafet ke depan. Ya. Kalau ini sekian ya ke depan untuk mempertahankan di depan. Lah kalau ini ada 3.000 sekian legislator, ke depan mau tinggal 1.000 apa 1.500 ya teruskan saja. Ya. Makanya. Mendingan tak terusin dong. Itu instruksi saya, laksanakan. Mulai besok. Bully terus. Hujat terus ke Pak Jokowi. Jangan pernah berhenti menghujat Pak Jokowi. Ya, terus. Tadi kembali ya. Kayak saya yang sudah di luar ya kan. Orang yang di Pemalang taruh kata. Ada embel-embel ya dia sebagai apalah di DPC begitu ya. Seakan-akan ya superior kok. Menghina kok. Bagi saya kok bisa katakanlah seakan-akan mempersepsikan udah habis loh dari PDI gelandangan atau habis loh nggak bisa apa kau tidak ingat selama ini emang gue makan dari PDI kan tidak. Iya. Selama ini terbukti dengan saya melakukan ini Pak Agri, saya merasa makanya menurut saya bola balik Guntur lagi gitu ya. Saya merasa sekarang saya ada yang dari Flores, ya kan, ada yang dari Sumatera Utara, Rio, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Barat. Sulawesi malah kenal Darsono kok, mendukung Darsono kok. Ayo Mas teruskan. Artinya apa? Mereka bersimpati terhadap bagaimana pergerakan perjuangan saya, mendorong. Saya bisa bandingkan. Guntur Romli berstatement apa? Di situ ayo buka-bukaan. Netizen ini jangan bilang itu baser, bilang itu apa? Itu ratusan ribu, ya kan? Ratusan ribu. Oke, ini kayaknya nanti kita 2 sisi saja Mas. Ini yang pertama sedikit formal yang kita bahas ini tadi. Nah nanti kita seksi yang kedua atau season yang kedua kita coba yang lebih lepas lagi, nggak ada beban dan benar-benar full ketawa, nggak ada makna. Ini sedikit masih ada makna lah ya. Nanti setelah sesi ini kita bikin yang tanpa makna dan cengengesan untuk menghibur teman-teman semuanya dan sekaligus untuk menghibur Hasto yang sedang ditahan KPK malam ini. Teman-teman, Mas Hasto kopi Mas. Teman-teman, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah keseruan obrolan Bang Agri Fanani dengan Bapak Sudarsono yang dibicarakan yaitu tentang Bapak Hasto dan Guntur Romli. Dan gimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Nah, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.